Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khassana bi khairin nabiyyin mursalin wa akramana bi khairin kitabin unzil wa ja'alana khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Hadirin sidang jamaah salat subuh di Masjid Raya kita cintai bersama. Tumbuh kembali kita dalam kajian Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan kali ini masih dalam pembahasan seputaran menjawab pertanyaan dari segi apa Rasulullah SAW dianggap berasal dari keturunan orang-orang yang hebat, orang-orang terpandang. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan sedikit banyak tentang kakek beliau Hashim yang terlihat dari peran beliau sebagai salah seorang yang melakukan diplomasi atau lobby dengan pemerintahan Romawi agar mendapat jaminan keamanan pada saat masyarakat Arab, masyarakat Quraisy secara khusus melakukan perdagangan di musim dingin ke negeri Yaman, di musim panas ke negeri Syam. Di ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Kemudian di antara kemuliaan atau peran dari kakek beliau Hashim di masa kelaparan yang terjadi di kota Mekah, beliau memberi sumbangan besar berupa makanan sehingga masyarakat dalam kondisi lapar baru merasakan kembali kekenyangan pada saat beliau memberi sumbangan itu. Amrul ladzi hasyara al-farida bi قوم بمكة مسجدين عجاف. Amr bin Hashim yang memberi makan roti kepada penduduk Mekah, penduduk yang dalam kondisi lapar, diabadikan dalam syariat Arab. Kalau tadi perjalanan lobby diplomasi yang dilakukan oleh Hashim dengan kerajaan Romawi, Allah abadikan di dalam Al-Quran di ilafihim. Kemudian sebelumnya kita sudah menemukan sisi kemuliaan yang terlihat dari kakek beliau Abdul
melalui tangan beliau Allah mempakkan kembali sumur Zam-Zam yang lebih kurang 400 atau 300 tahun sudah tersembunyikan sejak masa Nabi Ismail. Artinya sejak masa Nabi Ismail terus sumur Zam-Zam itu dinikmati oleh masyarakat Arab sekitar 20 abad. Kemudian pada saat nantinya kekuasaan Makkah berpindah tangan dari Jumhur ke Khuza'ah, maka oleh Jumhur mencoba untuk menyembunyikan sumur Zam-Zam. Maka diketahui kembali pada saat kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdul Muttalib. Maka di situ Abdul Muttalib dengan kemuliaan yang sudah beliau miliki bertambah kemuliaan beliau dengan menemukan kembali sumur Zam-Zam. Abdul Muttalib juga sosok yang pada masa beliau berkuasa di Mekah, Allah selamatkan Mekah, Allah selamatkan Ka'bah secara khusus dari serangan tentara Abraha. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah abadikan dalam Al-Quran pada masa pemerintahan Abdul Muttalib serangan Abraha digagalkan oleh Allah. Bertambah kemuliaan yang beliau miliki sebagai penguasa Mekah, menemukan sumur Zam-Zam, terselamat kota Mekah dan Ka'bah dari serangan Abraha pada saat beliau berkuasa. Dan pada pertemuan ini kita akan coba sedikit ke kakek yang lain, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin yang digelar dengan Quraisy. Hadirin jawab, kakek beliau setelah Hashim yaitu Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki seorang ayah yang bernama Qusay. Apabila kita lihat peran yang dimiliki atau dilakukan oleh Abdul Manaf, itu tertutupi dengan peran yang pernah dilakukan oleh sang ayah Qusay. Maka kalau kita ingin menceritakan tentang Abdul Manaf, itu tidak banyak cerita yang bisa kita sampaikan, melainkan beliau adalah seorang anak dari Qusay yang meneruskan apa yang telah dirumuskan atau digariskan oleh sang ayah. Disebutkan dalam riwayat bahwa Abdul Manaf pada saat ayahnya Qusay masih hidup, Qusay bin Kilab, lalu sang ayah merasakan bahwa Abdul Manaf yang merupakan salah seorang dari anak Qusay
dianggap sudah mapan, sudah mendapat kemuliaan dan wibawa masyarakat Arab tanpa ikut campur atau peran yang besar dari sang ayah. Maka oleh sang ayah Husain melihat Abdul Manaf sudah bisa mandiri, maka beliau menganggap bahwa Abdul Manaf ini tidak terlalu butuh sokongan dari sang ayah, sehingga oleh sang ayah Husain sebelum beliau wafat, beliau berwasiat, ini kerajaan dan pemerintahan atau kekuasaan di Mekah ini saya wasiatkan ke anak saya yang pertama yang bernama Abdullah. Maka ketika Abdullah masih hidup, Abdul Manaf juga masih sama-sama hidup, terus saja wasiat sang ayah Husain yang mengatakan bahwa kekuasaan Mekah itu dikendalikan oleh anak yang pertama, Abdullah. Kenapa Husain berwasiat seperti itu? Karena yang pertama adalah Abdul Manaf atau anak-anak yang lain sudah mapan secara mandiri, sementara Abdullah ini adalah anak yang disebut dalam sejarah adalah dhaifan, kana dhaifan, ada sedikit kurang kuat, sehingga untuk menyamakan kedudukannya dengan saudara-saudaranya, sang ayah sebelum wafat memberikan amanah kekuasaan kepada sang anak supaya Abdullah anak yang pertama ini bisa setara dengan anak-anak yang lain. Dan wasiat itu terus dijalankan sampai mereka berdua meninggal dunia. Abdullah meninggal dunia, kemudian Abdul Manaf juga meninggal dunia, dan anak-anak yang lain juga meninggal dunia. Maka oleh cucu-cucu dari Husain, artinya anak dari Abdullah, anak dari Abdul Manaf, ini sudah mulai merasa tidak enak. Ini kekuasaan kok terus dipegang oleh keturunan dari Abdullah, sementara kami dari keturunan Abdul Manaf tidak mendapatkan apa-apa. Maka oleh anak-anak dari Abdul Manaf mencoba merengkuh dengan sepupu-sepupu mereka, yaitu anak dari Abdullah, untuk dibagi-bagikan kekuasaan. Maka sejak saat itu kekuasaan Mekah itu yang mencakup 5 bidang. Bidang yang pertama adalah menjaga pintu Ka'bah. Itu disebut dengan hijabah. Tidak satu pun boleh memasuki Ka'bah kecuali dengan izin mereka. Kemudian as-siqayah, memberi minum jamaah haji. Kemudian al-rifadah, memberi makan jamaah haji. Kemudian yang keempat, Darun Nadwah, yang memegang parlemen DPR-nya Mekah. Kemudian Al-Liwa, yang mengangkat bendera perang. Maka kalau tadi dipegang oleh anak dari Abdullah yang sebelumnya dipegang oleh ayah mereka Abdullah, wasiat dari ayah beliau Husain, maka pada saat generasi cucu ini diminta untuk dibagi-bagikan. Maka salah satu dari anak dari Abdul Manaf, Abdul Syams dan Hashim, kemudian Al-Muttalib, kemudian Naufal, membagi-bagikan kekuasaan dengan anak dari Abdullah, sehingga jatuhlah
kekuasaan memberi minum jamaah haji dan memberi makan jamaah haji itu ke keluarga Hashim. Yang menaikkan bendera perang jatuh ke keluarga Syams. Yang berperang menjaga parlemennya itu jatuh ke tangan anak dari Abdullah dan seterusnya. Maka kita kalau ingin menceritakan peran dari Abdul Manaf, hanya sedikit bisa kita ceritakan. Dan kali ini kita akan lebih fokus pada cerita sang ayah, yaitu Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Qusay bin Kilab. Hadirin Allah, cerita Qusay bin Kilab ini agak sedikit mirip dengan cerita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi apa? Ada dua segi yang saya simpulkan sangat mirip. Yang pertama adalah sama-sama hidup di masa kecil tanpa seorang ayah. Rasulullah hidup sebagai anak yatim, kemudian tumbuh besar sehingga beliau menjadi tokoh dan bahkan menjadi nabi. Qusay ketika beliau lahir, tak lama kemudian sang ayah yang bernama Kilab meninggal dunia. Kilab menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah. Hasil dari pernikahan Kilab dengan Fatimah ini melahirkan dua orang anak. Anak yang pertama namanya Zuhrah. Siapa Zuhrah ini? Zuhrah ini memiliki seorang anak nantinya namanya Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf itu memiliki sang anak nantinya namanya juga Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf ini memiliki sang anak namanya Wahab. Wahab ini memiliki seorang putri namanya Aminah. Jadi Qusay adik dari Zuhrah. Kalau dari Qusay melahirkan Rasulullah SAW, melahirkan Abdullah, maka dari Zuhrah sang abang melahirkan ibu dari Rasulullah. Sang ayah dari Qusay, sang ibu dari abang Qusay yaitu Zuhrah. Mereka menikah, lahirlah Rasulullah SAW. Lalu setelah pernikahan terjadi antara Kilab dengan Fatimah yang akan menghasilkan seorang anak Zuhrah. Sampai Qusay sudah tua, baru lahir. Sampai Kilab sudah tua, baru lahir anak yang kedua yaitu Qusay. Maka tak lama kemudian sang ayah Kilab meninggal dunia. Oleh ibu yang bernama Fatimah menikah dengan seorang yang berasal dari daerah Syam. Maka setelah menikah, ibu ini, yaitu ibu Qusay, dibawa oleh suaminya yang baru, tidak lagi duduk di kota Mekah, tapi berpindah ke tempat suami yaitu di negeri Syam, di Bani Udrah. Dan dibawalah anak yang masih kecil ini Qusay bersama sang ibu. Wajar, anak masih kecil. Sementara sang abang yang bernama Zuhrah tetap berada di Mekah. Makanya Zuhrah nantinya beliau berperan di Mekah, sementara Qusay tidak terlihat berperan di masa kecil karena beliau harus berpindah tempat mengikuti sang ibu ke negeri Syam. Pada saat beliau sudah remaja, mendekati dewasa, terjadi cekcok antara Qusay
dengan salah seorang laki-laki yang ada di negeri Syam, sehingga cekcok itu bersinggungan dengan keturunan asal tempat tinggal, yang mengatakan kepada Qusay, kamu bukan orang di sini, yang macam-macam. Begitulah kira-kira. Makanya kita kadang-kadang ketika mendapatkan cemoohan seperti itu, kamu bukan orang ini, kamu bukan orang Indonesia, kamu bukan orang satu tempat misalnya, hati kita kadang-kadang merasa sedih. Tapi ketahuilah, mungkin dari kesedihan itu kita akan menjadikan orang besar. Di suatu saat kita dicemoohi, kita diejek. Mungkin dari itulah dorongan kita menjadi baju. Dan ini yang terjadi dengan seorang yang bernama Qusay kepada Rasulullah SAW. Ketika disebutkan oleh masyarakat Syam, salah seorang dari pemuda dari negeri Syam itu mengatakan, kamu ini bukan orang sini, jangan macam-macam. Maka Qusay merasa sedih, pulang berjumpa dengan Salim. Wahai Salim, sebenarnya ini saya berasal dari mana? Kenapa orang mencemoohkan saya, mengejek saya? Saya bukan dari sini. Siapa yang mengejek kamu? Orang ini. Kamu sebenarnya lebih mulia daripada dia. Kata Salim, memberi semangat seorang anak yang sedang mendapat perlakuan yang tidak baik. Kamu justru lebih mulia daripada laki-laki yang mengejek diri. Kamu tahu tak kamu dari mana? Kamu anak dari Kilab. Kilab ini orang terpandang di muka. Oh, kalau begitu saya harus pulang ke tempat asal saya. Disetujui oleh Salim, tapi wahai anak, jangan berangkat sekarang. Bahaya dalam perjalanan. Tunggulah musim haji. Jadi dulu haji sudah ada. Sejak Qusay, sejak Kilab, sejak umrah, sejak kakek-kakek Rasulullah sampai ke Ismail itu sudah ada perjalanan haji. Walaupun masyarakat Arab nanti sudah berani, atau bukan berani, sebelumnya sudah mencampurkan ibadah mereka kepada Allah. Yang salah satu tersisa adalah seperti jamaah haji melakukan ibadah haji dengan penyembahan patung. Tunggulah masa musim haji, nanti engkau berangkat sama-sama dengan mereka. Maka Qusay sabar menunggu datangnya musim haji, sehingga berangkatlah pulang kembali ke tanah air dari negeri Syam ke Mekah bersama rombongan haji. Setiba Qusay di Mekah, berjumpalah beliau dengan sang abang yang bernama Zuhrah. Yang Zuhrah ini kakek dari Aminah, ibu dari Rasulullah SAW. Dalam kondisi disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Al-Tawaqal Al-Qur'an, dalam kondisi matanya sudah tidak bisa melihat lagi, sudah tua renta. Tapi setelah diperkenalkan diri, kemudian didengar suara yang berlimpah, akhirnya diakui memang itu adiknya yang dibawa pergi oleh sang ibu ke negeri Syam dan hidup bersama-sama. Karena beliau seorang pemuda, dalam bahasa Ibnu Sa'ad, kana syabban nahadan, seorang pemuda yang gagah, nasiban, seorang pemuda yang berwibawa, yang berasal dari keturunan hebat. Maka pada saat itu kekuasaan Mekah itu tidak dipegang oleh keturunan Nabi Ismail. Dulu kita sudah sedikit menceritakan bahwa perjalanan hidup manusia ini dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu sekitar 10 abad, 1000 tahun lamanya dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Dan keturunan Nabi Adam semua musnah kecuali Nabi Nuh. Kenapa musnah? Karena pada saat terjadi topan Nabi Nuh itu semua musnah kecuali yang sama, yang bersama Nabi Nuh. Bahkan salah seorang dari anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an juga tidak selamat.
selamat dari anak Nabi Nuh 3 orang. Sam, Yafid, kemudian Ham. Dari Ham inilah datangnya keturunan Nabi Ibrahim. Selanjutnya Nabi Ismail dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Ham, dari Sam. Juga dari Sam ini nanti keturunan bangsa Yahudi, Nabi Yaqub. Bahkan dari Sam dan dari Sam ini keturunan bangsa Romawi dan bangsa Persia. Bangsa-bangsa yang besar dari Sam bin Nuh. Jarak antara Nabi Nuh ke Nabi Adam 10 abad. Kemudian dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu juga 10 abad. Sudah 20 abad. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu 7 abad. Sudah 27 abad. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu 15 abad. Nabi Musa ke Nabi Isa itu 15 abad. Kemudian dari Nabi Isa ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu 6 abad. Dari kita ke Nabi kita Muhammad SAW sekarang 14 abad. Begitulah umur dunia sekarang, sekitar hampir 30 abad. Apa 30 abad? 70 abad. Hadirin majlis Allah, pada saat Nabi Ibrahim membawa anak beliau Ismail ke Mekah, kemudian Nabi Ismail didatangi kabilah Arab yang juga berasal dari keturunan Al-Fakhshid. Al-Fakhshid ini adalah anak keturunan dari Sam juga, menikah dengan Nabi Ismail, salah seorang putri mereka. Lahirlah anak-anak mereka. Salah seorangnya adalah Nasabah. Nasabah dinikahkan dengan Yusuf, anak dari Nabi Ismail. Lahirlah dua bangsa besar, Romawi dan Persia. Yusuf bin Ishaq bin Yaqub, adik atau abang dari Nabi Yaqub. Yusuf bin Ishaq bin Ibrahim, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kemudian kekuasaan Mekah terus dipegang oleh Nabi Ismail sampai keturunan Nabi Ismail, kemudian direbut oleh sang kakek dari anak-anak Nabi Ismail. Itu berpindah tanah ke kabilah Jurhum. Dari Jurhum ini berpindah tangan ke Khuza'ah. Jadi Jurhum setelah mengambil alih kekuasaan Mekah dari keturunan Ismail, itu lamanya sekitar 20 abad menjadi penguasa Mekah sampai mereka terusir, terkalahkan dalam peperangan karena melakukan kezaliman. Di antara bentuk kezaliman yang mereka lakukan, mereka halalkan perzinahan. Makanya perzinahan ini banyak sekali. Negara ini bisa hancur gara-gara perzinahan, dan ini yang terlihat dalam sejarah. Kekuasaan Jurhum yang sudah berlangsung 20 abad lamanya, gara-gara mereka melakukan kezaliman, bahkan menghalalkan perzinahan, maka direbut kekuasaan mereka oleh bangsa Khuza'ah. Di antara perzinahan yang pernah terjadi pada saat itu adalah perzinahan yang terjadi di dalam Ka'bah. Kita dulu pernah dihebohkan, terjadi musuh di salah satu masjid di Sarawak, sempat terekam kamera di masjid. Tapi dulu pernah terjadi perzinahan di dalam Ka'bah antara seorang laki-laki yang bernama Asaf dengan seorang perempuan yang bernama Nailah. Namanya diabadikan dalam sejarah. Keduanya berasal dari Yaman, datang ke Mekah melakukan perzinahan di dalam Ka'bah.
maka Allah mentakdirkan mereka berdua menjadi batu di patung. Kemudian oleh masyarakat pada saat itu, agar menjadi pelajaran bagi yang lain, karena tidak semuanya pada saat itu masyarakat jahat semua, tapi pemerintahannya yang tidak baik. Tapi sementara masyarakatnya, bahkan yang dari keturunan Nabi Ismail yang masih murni menyembah Allah, belum menyembah patung. Sampai saat itu masih menyembah Allah, mengeluarkan kedua patung Asaf dan Na'ilah, mereka letakkan di samping Ka'bah sebagai pelajaran bagi yang lain. Jangan coba-coba melakukan perbuatan seperti ini oleh sebagian masyarakat Persia. Dan ketika kondisi Mekah sudah dalam kondisi kezaliman seperti itu, datanglah Khuza'ah merebut kekuasaan, berperang dengan Jurhum sehingga Jurhum terkalahkan, dan kekuasaan Mekah berpindah ke tangan Khuza'ah. Dan Khuza'ah ini bukan keturunan dari Nabi Ismail. Sebelum Jurhum meninggalkan Mekah, apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyikan sumur Zamzam. Ini sebabnya sumur Zamzam pernah hilang, ditemukan kembali oleh Nabi Abdul Muttalib. Dimasukkan perhiasan-perhiasan pedang, patung emas, dua patung emas yang ada di dalam Ka'bah, dimasukkan ke sumur Zamzam, kemudian ditutup dengan tanah dan pasir sehingga tidak diketahui lagi di mana posisi sumur Zamzam. Emangnya di mana posisi sumur Zamzam? Ketika Abdul Muttalib dimimpikan selama 3 malam berturut-turut, uhfuru at-tibah, huwa at-tibah. Apa itu tibah? Keesokan harinya bermimpi lagi, uhfur barra, waman barra. Tidak dijawab. Uhfur Zamzam. Apa itu Zamzam? Ma'un la yanzifu abada, mata air yang tidak pernah meluap, tidak pernah kering. Wala yadhamu abada, tidak pernah kering. Yang terletak fi qaryatin Naml, terletak di sarang semut. Di mana lagi? Terletak baina Asaf wa Na'ilah. Jadi patung yang berasal dari 2 orang yang berzina, yang namanya Asaf dan Na'ilah. Jadi sumur Zamzam itu terletak di antara 2 patung itu. Maka digalilah oleh Abdul Muttalib. Kembali kepada Qusay, yang pada saat beliau tiba di Mekah, beliau sudah seorang pemuda yang gagah, yang hidup bersama seorang abang seorang. Lalu beliau memiliki cita-cita yang besar. Apa yang beliau lakukan? Beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hubbah binti Hulay bin Amr al-Khuzai. Siapa Hulay ini? Ayah tuan mertua dari Qusay ini, seorang yang sedang berkuasa di Mekah setelah merebut kekuasaan dari Jurhum. Sekarang yang berkuasa adalah keturunan dari Khuza'ah. Maka Qusay punya sasaran untuk menikah dengan anak dari penguasa ini. Karena beliau seorang keturunan yang mulia, karena nasiban, orang yang terpandang dari keturunan beliau. Wakana syabban nahada, seorang yang energik, bersemangat. Maka diterimalah pinangan Qusay dengan gadis kerajaan atau penguasa di Mekah pada saat itu, yaitu Hulay bin Amr. Setelah terjadi pernikahan dan melahirkan beberapa anak, maka
Qusay ini akhirnya mertua dari Qusay, Hulail, meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, mertua dari Qusay ini menitip pesan dan wasiat agar kekuasaan Mekah ini dipegang oleh sang menantu beliau, Qusay. Kenapa? Karena Qusay ini adalah ayah dari cucu-cucu sang kakek Hulail. Jadi ketika Hulail meninggal, berpindahlah tangan kekuasaan Mekah itu di tangan Qusay. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi mengatakan bahwa Qusay sendiri merasa dirinya sudah lebih berhak untuk mengambil alih kekuasaan Mekah itu. Karena dalam sejarahnya dari keturunan beliau, keturunan Nabi Ismail, tapi mendapat perlawanan dari masyarakat Khuza'ah yang lain. Tidak setuju, harus dari keturunan yang laki-laki Khuza'ah, tidak boleh menentu dari Hulail ini. Maka oleh Qusay membuat sesuatu tindakan. Apa yang dilakukan oleh Qusay? Mengumpulkan semua yang berasal dari keturunan Kilab ini. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, sampai ketemu dari keluarga Fihr. Semua dari anak-anak Fihr ini yang cucu-cucunya masih ada, itu dikumpulkan oleh Qusay bersatu padu melawan Khuza'ah untuk mendirikan atau merebut kekuasaan Mekah. Maka oleh seorang penyair diabadikan, seorang penyair yang bernama Hudzafah. Hudzafah mengabadikan kisah Qusay ini ketika mengatakan kepada Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Apa kata Hudzafah ini? Abukum Qusay kana yud'a mujammi'an bihi jama'a Allahu al-qaba'ila min Fihr. Wahai Abu Lahab, ini masa jahiliyah. Abukum Qusay, kakek kalian dulu Qusay, kana yud'a mujammi'an, dialah yang disebut oleh orang yang mengumpulkan. Kenapa mengumpulkan? Karena beliau mengumpulkan semua keturunan dari Fihr bersatu padu untuk mempertahankan kekuasaan yang baru saja dikuasai oleh beliau Mekah. Bihi jama'a Allahu al-qaba'ila min Fihr. Dengan beliau inilah Allah kumpulkan kabilah-kabilah yang berasal dari Fihr. Maka Fihr inilah yang digelar dengan Quraisy. Karena berhasil mengumpulkan oleh Qusay, salah seorang cucu dari Fihr ini, semua keturunan yang dari Fihr. Dan Fihr ini adalah keturunan dari Nabi SAW. Setelah terkumpulkan dan berhasil mengumpulkan dan berhasil menjadi penguasa Mekah, apa yang dilakukan oleh Qusay? Membuat parlemen, DPR di Mekah. Apalagi memberi minum jamaah haji. Apalagi memberi makan jamaah haji, mengangkat bendera perang, menjaga Ka'bah. Dan ini yang pertama sekali yang dilakukan oleh Qusay, dan ini yang mirip dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sudah menyebutkan sama-sama hidup di masa kecil sebagai anak yatim, tapi ketika dewasa sama-sama mirip dengan Rasulullah. Dan sejak kedua Rasulullah pada saat beliau hijrah ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan masyarakat Madinah semuanya, membuat satu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, sehingga masyarakat Madinah menjadi satu, baik yang Muslim, baik yang Muhajirin, baik yang Ansar, bahkan Yahudi itu sendiri diajak untuk sama-sama
masyarakat Quraisy yang ada di Mekah. Hadirin Allah, ketika Khuza'ah berpuasa sebelum Qusay, salah seorang dari raja atau penguasa Khuza'ah ada yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai dialah yang pertama yang menggantikan penyembahan masyarakat Arab di Mekah dari murni menyembah Allah menjadi menyembah patung. Ceritanya, Amru bin Luhai ini yang dia pada saat itu sebagai penguasa Mekah akan ke negeri Syam. Ketika dalam perjalanannya ke negeri Syam, dia melihat penyembahan patung yang terjadi di negeri Syam. Maka budaya penyembahan patung itu dibawa pulang ke Mekah, sehingga masyarakat Mekah itu, karena dia seorang yang punya peran, termakan dengan kebijakan yang diambil oleh Amru bin Luhai ini untuk mengajak masyarakat menyembah patung. Maka kalau dari itu benar Ismail sampai berakhir 20 abad pemerintahan Jumhur itu murni penyembahan Allah, tidak ada sedikit pun menyembah patung. Tapi ketika sekitar 3 abad pemerintahan Khuza'ah, di sini terjadi penyembahan patung hingga sampai kepada kakek Rasulullah Abdul Muttalib. Jadi kalau ditanyakan apakah kakek Rasulullah masuk surga, kita bisa menjawab, Allah tidak akan mengazab seseorang sebelum Allah memutuskan seorang Rasul. Penyembahan patung itu terjadi di masa Khuza'ah. Dari masa Khuza'ah kemudian diikut oleh kakek Rasulullah Qusay, itu terjadi penyembahan Allah dan penyembahan patung sekalian. Dan di situ belum ada Nabi, tidak ada Nabi Isa. Nabi Isa 6 abad, sekitar 20 abad sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka hingga kakek Rasulullah, bahkan ayah Rasulullah itu belum ada Nabi. Ketika Rasulullah ada, diutus menjadi Nabi, di situ baru ada syariat baru. Jadi sebelum itu masa terang, masa yang belum ada Nabi. Ada satu hadis yang mengatakan, Rasulullah bersabda, saya dalam perjalanan Isra Mi'raj, saya melihat Amru bin Luhai al-Khuzai yajurru qusbahu finnar. Dia menarik khususnya di dalam neraka. Amru bin Luhai. Kenapa yang Rasulullah? Karena dialah yang pertama sekali mendatangkan penyembahan patung ke masyarakat Mekah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dia hidup di masa Mekah? Bukan. Dia hidup di masa peralihan. Dari penyembahan Allah, dia yang mencetus penyembahan patung. Maka Allah azab Amru bin Luhai dan semua melihat dia menarik khususnya di dalam neraka. Sementara generasi yang setelah Amru bin Luhai, kemudian kekuasaan Mekah dipegang oleh Qusay bin Kilab dan seterusnya, ini mereka tidak bertanggung jawab terhadap penyembahan patung. Yang bertanggung jawab adalah Amru bin Luhai. Dan perlu digarisbawahi bahwa Amru bin Luhai ini bukan dari garis keturunan Ismail. Dia dari kabilah Khuza'ah. Nah, sementara dari garis keturunan Ismail yang berakhir dengan Muttalib, itu semua keturunan yang baik-baik. InsyaAllah mudah-mudahan semua mereka menjadi penghuni surga. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan tentang ketokohan Qusay bin Kilab, salah seorang kakek Rasulullah SAW yang dikatakan beliau berhasil merebutkan kembali kekuasaan Mekah dari 300 abad dikuasai oleh Khuza'ah menjadi kembali dikuasai oleh masyarakat Quraisy yang menjadi keturunan Nabi Ismail. Mudah-mudahan ada yang bisa kita lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.